Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali dipertemukan melanjutkan kajian ilmu fikih, masih membahas tentang fikih ibadah ya, kaitannya dengan sholat berjamaah. Sebelumnya sudah dibahas tentang uzur-uzur ya yang membolehkan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Di sini ada satu permasalahan ya yang disebutkan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ini. Ada sebagian yang menganggap merupakan uzur yang membolehkan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid bagi pengantin. Ya, bagi pengantin yang gadis, yang masih gadis itu, tapi jangan terburu-buru dulu ya diterima ya. Jadi 3 hari bagi bukan 3 hari, 7 hari ya bagi gadis dan 3 hari bagi janda. Jadi ada pemahaman seperti itu. Ya, tetapi pemahaman ini keliru. Ya, pemahaman ini keliru ya, karena keliru memahami hadis. Ya, jadi bukan maksud boleh untuk tidak menghadiri berjamaah. Ya, memang ada hadis ya yang menyebutkan. Ya, hadis ini dalam Sahih Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Ya, muttafaq alaih dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, minas sunnati, termasuk sunnah idza tazawajal rajulul bikra ya ala sayyibi aqama indaha sab'an ya summa khassama. Termasuk sunnah apabila seorang laki-laki menikahi seorang gadis, ya, seorang gadis artinya yang belum menikah. Ya, itu dia tinggal bersamanya selama 7 hari. Tapi ini menikahinya bukan menikahi secara gadis itu sendiri ya, tetapi maksudnya berpoligami ya, ala sayyib ya, maksudnya beliau menikahi seorang gadis ya, di tengah dia memiliki istri-istri, sudah memiliki istri yang lain ya, sudah memiliki istri yang lain. Nah, maka di hari-hari pengantin ya, itu adalah hak bagi gadis itu untuk tinggal bersamanya selama 7 hari misalnya ya, tidak dulu menjadwalkan giliran gitu. Ya. Karena kan kalau yang berpoligami ya, ini bapak-bapak yang punya rencana, itu kan harus adil. Ya, adilnya tentu dalam hal yang nampak.
Kalau masalah hati, kecondongan, ya itu mah memang nggak bisa. Rasul aja kan kata Allah, kau tidak bisa adil walau harastum, walaupun kau berusaha. Kalau dalam masalah hati mah itu dikembalikan kepada orang yang ada kecondongan kemana ya. Tetapi adil itu dalam hal yang nampak. Ya, hal yang nampak itu apa? Dalam nafkah, ya, dan dalam membagi jadwal giliran. Ya, membagi hari-hari untuk istri-istri itu kan dibagi secara adil, berapa hari di istri pertama, istri kedua. Ya, atau kalau ada yang ketiga, keempat. Ya, itu kan dibagi-bagi. Nah, tetapi kalau baru nikah, kalau yang dinikahi itu gadis, hak dia untuk 7 hari dulu untuk dia, belum dibagi dengan yang lain gitu. Ya, belum bergiliran dengan istri-istri yang lain. 7 hari dulu untuk tinggal bersama istri tersebut ya di hari-hari pengantinnya, yaitu 7 hari bagi gadis. Tetapi kalau yang dinikahinya itu janda, wa idza tazawaja saiba 'alal bikri aqama indaha salasan summa qassama. Ya, apabila menikahi seorang janda atas gadis, ya maka dia tinggal bersamanya 3 hari. Jadi kalau bagi janda mah ya kan yang namanya sudah pernah menikah gitu ya, jadi tidak asing lagi lah, maksudnya sudah ada pengalaman sebelumnya. Kalau gadis kan belum punya pengalaman. Nah, jadi haknya 3 hari dulu, hak dia 3 hari untuk tinggal bersama istri tersebut. Nah, baru setelah 3 hari itu membuat giliran jadwal. Nah, jadi maksud hadis itu kan jelas, tidak ada kaitannya dengan kebolehan untuk menghadiri sholat berjamaah. Jadi ini ada pemahaman keliru dari sebagian ulama. Jadi dianggap memahaminya, oh kalau begitu 7 hari ya tidak boleh tidak ke masjid gitu ya, tentu 3 hari ya bagi janda. Itu keliru. Tetap dia dianjurkan ya, tergantung perbedaan pendapat ulama. Ada yang mewajibkan ya, kalau wajib harus untuk menghadiri sholat berjamaah ya, atau minimal ditekankan kalau hukumnya sunnah muakkadah ya, untuk tetap sholat berjamaah gitu ya. Nah, tapi ada juga suka permasalahan ketika cara pernikahan. Biasa sudah menjadi kebiasaan ya bagi pengantin perempuan, misalnya pakai make up ya, pakai dandanan gitu ya, sehingga menyulitkan untuknya kalau kemudian dia berwudu ya, kemudian melepas ya, karena make upnya akan luntur ya, berwudu lalu sholat. Nah, ini suka jadi permasalahan di masyarakat. Ya, memang secara asal yaitu kewajiban asal yaitu azimah ya, mesti berusaha dulu untuk persiapan untuk melaksanakan sholat zuhur. Bisa misalnya kalau memang mampu sebelum pakai make up dia berwudu dulu, bersuci dulu. Jadi selama, tapi memang sulit sih ya, kalau memang mampu gitu ya, sampai nanti datangnya waktu zuhur sehingga sholat masih dalam keadaan bersuci ya, tidak tidak perlu repot untuk berwudu lagi ya. Nah, tetapi kalau itu tidak bisa dilakukan ya, karena memang waktunya masih panjang misalnya ya, ada saatnya dia mengeluarkan hadas ya kan. Nah, sebetulnya ya kalau dia mampu untuk tidak mengikuti ya kebanyakan orang gitu ya, tidak
tidak dengan make up yang tebal gitu. Jadi biasa-biasa ya, kalau memang dia melakukannya seperti itu ya, maka ya dia berwudu ya seperti biasa. Nah, tetapi kalau memang dalam kondisi sulit ya, kalau dalam kondisi sulit ya memang ya sudah dihindari lah, sudah menjadi tradisi ya pakai make up itu ya, maka dalam kondisi seperti bisa dia perbolehkan untuk menjamak ya sholat ketika nanti sudah selesai acara pernikahannya ya, mungkin ya walimah ya, orang berdatangan ya, bisa jadi itu sampai asar gitu ya, sampai sore ya. Kalau memang dalam kondisi sulit ya insya Allah yang namanya kesulitan bisa mendatangkan kemudahan ya, sebagaimana dalam kaidah fikih ya, idza daqa ittasa, apabila kondisinya sempit maka ada kelonggaran ya, keringanan ya untuk bisa dijama. Jadi setelah selesai ya maka dibuka ya make upnya ya pakaiannya ya, untuk berwudu bersuci melaksanakan sholat ya secara normal gitu ya, secara normal dengan cara dijama. Nah itu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang ya di sini adab-adab menuju ke masjid ya untuk melaksanakan sholat ya, dan apa yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat. Yang pertama adalah tarkul amal inda hududis sholat, meninggalkan pekerjaan ketika tiba waktu sholat. Jadi ketika terdengar azan maka kita berusaha untuk meninggalkan pekerjaan apapun ya, sebagaimana dalam hadis an Aisyah, dari Aisyah qolat ya, dia berkata kana Rasulullah SAW yakunu fi mihnati ahlihi ya, Rasulullah SAW itu ya melakukan pekerjaan keluarganya, ai hidmatihim, itu berkhidmat, melayani mereka ya, jadi melakukan pekerjaan ya. Fa idza hadaratis shalat kharaja ila shalat, maka apabila datang waktu sholat ya maka beliau keluar menuju sholat. Nah, jadi pekerjaan ya yang dilakukan itu segera ditinggalkan ya ketika tiba waktu sholat ya, bahkan kan sebelum azan lah ya. Sebelum azan sudah dipersiapkan ya. Kalau memang mendesak ataupun sedang melakukan pekerjaan yang penting dan sebagainya ya, minimal ketika terdengar azan itu berhenti gitu ya. Jangan sampai kadang kita suka menunda-nunda ya, ketika azan ya belum qomat ya, santai aja dulu gitu. Belum qomat ya, ketika qomat belum rakaat kedua dan seterusnya, akhirnya kehilangan ya, terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Atau bisa jadi yang termasuk sahun ya, lalai dalam sholat adalah menunda-nunda sampai habis waktunya ya. Jadi memang ya, ini dianjurkan untuk segera tinggalkan. Makanya kan dipanggil dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya semua kecil. Semua pekerjaan yang kita lakukan tuh nggak ada yang lebih penting daripada Allah, daripada sholat, beribadah kepada Allah. Jadi bagi seorang muslim tentu akan lebih membesarkan perkara ibadah, perkara agama dibanding dengan urusan dunianya.
Ya, ketika orang masih terlalu mementingkan urusan dunia dibanding ibadah, ya berarti belum benar-benar kuat imannya itu. Ya, jadi ciri orang beriman itu adalah lebih memprioritaskan, ya lebih mengutamakan urusan ibadah, urusan agama dibanding dunia. Ya, tapi orang yang lemah iman, ya kata Allah, bal tu'sirunal hayata dunya. Kalian lebih mementingkan, lebih memprioritaskan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, disinilah kita diuji keimanan kita. Ya, ketika mendengar azan itu, apakah segera ke masjid melaksanakan sholat ataukah tidak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini yang kedua dan ketiga, at-tatahhur, bersuci, wal masyu ilal masjid, wa taksirul khuta wa ihtisab. Ya, bersuci dan berjalan menuju masjid dan memperbanyak langkah, ya, untuk menuju masjid. Dari sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, ya kemudian dia berjalan ke salah satu rumah Allah, liyak dia faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban, salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban dari Allah. Kanat hututahu, ya, dua langkahnya itu, ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Ya, dia kan punya dua kaki, ya. Jadi ada setiap berjalan itu kan ada langkah kaki kanan, langkah kaki kiri. Nah, dua langkah itu, kaki kanan dan kaki kiri, yang satunya itu bisa menggugurkan dosa, ya, menghapus dosa, dan yang satunya lagi mengangkat derajatnya. Jadi di setiap langkah itu ada digugurkan dosa, lalu diangkat derajat. Ya, makanya lebih bagus berjalan aja, Pak. Ya, dari rumah ke masjid itu jalan kaki aja, karena tak ada langkahnya. Ya, kecuali kalau jauh. Kalau tidak memungkinkan. Kalau dekat ya berjalan saja. Ya, walaupun ya tentu kalau kita pakai kendaraan, ya insya Allah ya, kendaraan juga kan ada berjalannya gitu. Walaupun langkahnya bukan langkah kaki, ya, tapi langkah ban gitu, ya, muter. Itu juga insya Allah dihitung oleh Allah, ya. Muternya cepat. Ya, jadi ini mah untuk keumuman saja, menunjukkan bahwa walaupun nggak ada kendaraan gitu, didorong untuk ke masjid. Karena memang ya kalau berjalan ya lumayan capek juga gitu kan. Kalau pakai motor, kendaraan kan nggak capek. Jadi maksudnya kalaupun kamu tidak punya kendaraan untuk menuju masjid harus berjalan, maka setiap langkahnya itu dicatat, ya, untuk menggugurkan dosa dan meningkatkan derajat. Jadi dorongan gitu, dorongan. Ya, walaupun ya kalau kita punya kendaraan ya silakan gitu ya digunakan. Ya, apalagi kalau kemudian kita memaksakan berjalan tapi malah terlambat. Nah, itu juga keliru. Ya, jadi lebih bagus berjalan tapi jadi terlambat. Nah, itu tidak seperti itu maksudnya. Karena walaupun misalnya dengan kendaraan yang cepat gitu ya muternya, ya kan Allah syari'ul hisab, Allah itu cepat hisabnya gitu, tetap aja dihitung ya sebagai pahala.
Dalam hadis lain ya, itu tadi di Sahih Muslim ya hadisnya. Lalu dalam hadis lain di Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini juga sama ya dorongan tadi itu. A'dhamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Yang paling besar pahalanya orang dalam sholat adalah yang paling jauh berjalannya tadi. Karena kan tadi setiap langkahnya kan dihitung. Semakin jauh berarti semakin banyak langkahnya. Ya, semakin banyak, semakin jauh jarak. Nah, jaraknya itu akan dihitung oleh Allah. Karena kan prinsipnya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Semakin sulit dilakukan suatu ibadah, suatu amal soleh, maka semakin besar pula pahalanya. Ya, ketika orang ada kesulitan, misalnya dia punya cacat, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, atau ada sakit di dalam tubuhnya, itu dia memaksakan untuk datang ke masjid, berarti kan ada kesulitan yang lebih. Nah, semakin besar kesulitan, ya, perjuangan, usaha, maka akan semakin besar pula pahalanya. Semakin besar insyaallah pahalanya. Nah, ini ada sahabat, ya, kata Anas bin Malik, Banu Salamah ya, arada Banu Salamah an yatahawwalu ila qurbil masjid. Banu Salamah itu hendak pindah ke rumahnya ke dekat masjid. Fakariha Rasulullah ta'arul Madinah. Wa qala ya Bani Salamah ala tahtasibuna atharakum. Ya fa'aqamu. Jadi intinya Rasulullah SAW tidak suka ya untuk tidak perlu pindah, ya gitu. Wahai Bani Salamah, apakah kalian tidak menghitung jejak-jejak kaki kalian? Artinya tadi semakin jauh tempat tinggal kalian, lalu kalian tetap disiplin di dalam menghadiri ya ke masjid sholat berjamaah, ya itu justru menjadi pahala yang banyak. Dalam satu lafaz Rasul melarangnya dan bersabda, innalakum bikulli khutwatin darajatan. Sesungguhnya untuk kalian di setiap langkahnya ada peningkatan derajat. Itu ya. Jadi tidak harus memaksakan untuk tinggal di dekat masjid, ya. Itu jangan sampai yang dekat masjid malah enggak ke masjid yang itu ya, jadi masalah. Ya justru semakin dekat ke masjid ya kita semakin memudahkan kita harusnya. Jadi maksudnya ya ini adalah dorongan, dimanapun mau dekat masjid mau jauh dari masjid tetap berusaha. Ya tetap berusaha sesuai kondisinya masing-masing tadi ya, kondisi bagaimanapun yang ada pada orang dia harus berusaha. Ya, jadi bukan berarti yang di dekat masjid jadi pindah malah jadi jauh gitu, nggak usah. Yang udah dekat masjid ya sudah, manfaatkan kesempatan itu. Ya. Dan yang jauh tadi tidak perlu memaksakan harus pindah. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Islam itu syariatnya untuk semua, tidak membeda-bedakan. Semua berhak untuk mendapatkan kemuliaan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat kemuliaan, sehingga orang tidak mengeluh saya begini, saya begini. Biasanya orang mengeluh itu jadi alasan untuk menghindar dari syariat, gitu kan? Saya jauh, gitu. Saya nggak punya kendaraan. Nah itu alasan tuh ada. Padahal makanya dorongan-dorongan dalam hadis Nabi ini untuk jangan beralasan. Semua punya kesempatan. Ya, jadi intinya itu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.
Ya, dalam hadis lain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang bisa menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Ya, maka mereka menjawab, bala, ya tentu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, isbahul wudu'i 'alal makarihi, menyempurnakan wudu ketika kalian tidak menyukainya. Di saat tidak menyukai, ya maksudnya misalnya ketika kondisi yang sangat dingin, berwudu itu kan jadi dingin kena air, tidak senang. Justru dalam kondisi yang seperti itu, kamu tetap berusaha menyempurnakan wudu. Ya, biasanya subuh ya, tiris gitu ya, dingin untuk berwudu ya, untuk bangun ya. Nah, justru dalam kondisi yang tidak disenangi itu, kalau kita berusaha, itu bisa meningkatkan derajat. Karena tadi pahalanya akan lebih besar. Ya, pahalanya akan lebih besar. Makanya berarti kita harus berusaha untuk memaksakan diri dulu. Memaksakan diri melawan hawa nafsu itu jihad. Ya kan, jihad yang besar melawan hawa nafsu itu. Bagaimana mungkin kita bisa berjihad di medan perang? Ya kan, kalau jihad melawan hawa nafsu, ya kita juga ya tidak mampu. Jihad melawan mata gitu ya. Jihad melawan kemalasan. Itu jihad. Jihad itu dari situ dulu. Walaupun tentu memang ada hadis yang menyebutkan jihad terbesar itu, hadis itu dhaif. Yang mengatakan jihad melawan hawa nafsu itu jihad terbesar. Itu dhaif hadisnya. Ya, lemah. Karena tidak benar juga. Karena tetap jihad di medan perang itu ya jihad yang besar justru. Jihad melawan hawa nafsu itu ya jihad kecil, tapi dia jihad juga. Ya, karena kalau jihad di medan perang ya sama, itu juga harus melawan hawa nafsu dulu kan. Ya, melawan rasa takut. Ya, siap mati dan sebagainya menghadapi musuh. Jadi jihad di medan perang itu lebih lagi tantangannya. Nah, sebelum bisa berjihad di medan perang ya kita harus berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Ya kan, jihad itu ada pembagian ya. Sebagaimana misalnya yang paling bagus yang membahas pembagian jihad itu Imam Ibnul Qayyim ya Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Beliau itu membagi pembagian jihad itu sangat bagus. Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ya, diri sendiri ya, lalu jihad kufar, jihad melawan orang kafir, jihad munafikin, jihad melawan orang munafik. Itu semua ada caranya masing-masing, ada tingkatannya ya. Nah, lalu waqasratul khutaya ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah. Ya, kalau ya setiap waktu sholat itu dari rumah berapa langkah ke masjid? Ya kan, dikali 5 kali. Ya, belum ditambah kalau ada kajian semuanya. Itu akan menjadi pahala semuanya. Baik. Kemudian wan tidari sholat ba'da sholat fadalikumur ribat, dan menunggu sholat setelah sholat. Ya, karena memang ya itu waktu yang kita jalani ini ya sebenarnya adalah berpindah dari satu sholat ke sholat yang lain. Ya, sehingga kalau kita senang ya menyukai sholat karena suatu ibadah yang tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka kita akan senantiasa menunggu, senantiasa merindukan, ya senang untuk datang hadir sholat, hadir sholat waktu sholat berikutnya, sehingga ditunggu.
Makanya kita setelah sholat maghrib ya dengan kajian ya sambil menunggu sholat isya gitu ya. Nanti setelah isya nunggu sholat subuh, tidur dulu dan sebagainya. Jadi memang waktu orang yang beriman itu ya dari waktu ke waktunya ya hanya menunggu sholat, ya menunggu sholat berikutnya, ya sampai ajal menjemput kita. Nah, ya kan Rasulullah SAW itu wajuilat ya qurrata aini fi sholat, dijadikan kesenangan, penyejuk hati, ya penghiburku adalah sholat. Jadi hal yang paling menyenangkan bagi Rasulullah SAW itu adalah sholat. Jadi makanya karena sholat adalah aktivitas yang paling menyenangkan, maka ialah yang ditunggu-tunggu. Berarti itu puncak ya keimanan seseorang itu ketika sholat dijadikan sebagai hal yang paling menyenangkan. Nah, kalau seperti itu ya dia akan menikmati sholat itu, akan khusyuk di dalam sholat, tidak terburu-buru, ya kan? Tapi kalau ada yang dia senangi selain daripada sholat, ya dia akan sholat dengan terburu-buru karena ingin segera, ya kan, kembali kepada aktivitas yang lebih dia senangi, ya kan? Apakah itu menjalankan hobi-hobi gitu ya, ya nonton bola gitu. Jadi sholatnya terburu-buru gitu, ingin nonton bola, ingin nonton pertandingan gitu. Nah itu kan adalah untuk memuji seberapa besar ya keimanan kita ya. Jadi kalau kita sudah sampai kepada level bisa menikmati sholat, ya khusyuk dalam sholat, nah itu adalah level keimanan yang tinggi. Nah ini masih banyak ya adab-adab berkaitan dengan menuju ke masjid. Ya masih hampir sama sih ya. Yang selainnya itu bersegera ya, jangan menunda-nunda, meleha-lehakan untuk datang ke masjid ya. Ini sebenarnya hadisnya pernah dibahas ya sebelumnya, seperti dalam sholat isya, dalam sholat subuh. Nah ini yang paling berat ya. Kalau orang mengetahui keutamaannya, niscaya dia akan menujunya walaupun merangkak, walaupun sambil merangkak. Ya baik, sampai situ dulu. Kalau masih ada waktu untuk bertanya ya silakan. Mohon dijelaskan tentang adab berjemaah Ustaz. Karena saya melihat jemaah kita masih ada yang malahan mendahului imam gitu. Imam baru Allah dia sudah duluan gitu rukuknya. Nah ini gimana? Ya, ini memang disampaikannya mungkin kalau Ustaz khutbah Jumat gitu. Cuma kalau di sini orang yang dia bisa cerita orang. Jadi begitu Ustaz. Harus dikasih tahu langsung mungkin orang. Saya lihat masih ya kasihan lah ya. Jadi orang imam masih bodoh gitu kira nanti mungkin titip aja saya waktu kalau khotib Jumat. Oh ya. Kalau sini tidak ada orang Islam, tidak mau semua. Mungkin saya yang mau. Ustaz mau nanya kaitannya tadi Pak Ustaz menjelaskan kaitannya menjelaskan ketika mendengarkan suara dan kita menyegerakan sholat. Dalam saya pernah dengar dalam satu kajian masalah musbaha, ada seorang Pak Ozol bertanya, Gus saya mau bertanya, kaitannya saya waktu itu sedang mengirimkan suatu barang pesanan Pak Ustaz, terdengar suara azan zuhur. Menurut Gus saya harus menjelaskan pesanan saya atau menyegerakan sholat. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Kalau untuk melaksanakan sholat dulu
ya tidak menjadi masalah ya. Tetap misalnya tidak menjadi masalah bagi pekerjaannya lah ya. Tidak menyalahi akad, tidak menyalahi janji ya. Tidak membuat terlambat dan sebagainya, yaitu dia sholat dulu, menyegerakan sholat dulu. Tapi kalau misalnya itu akan bermasalah, ya kan, akan bermasalah menjadi tidak sesuai dengan akad, tidak sesuai dengan akadnya, jadi terlambat, dia akan kena sanksi gitu ya, kena teguran dari perusahaan yang membuat terancam pekerjaannya, yaitu nggak apa-apa, selesaikan dulu. Apalagi misalnya tidak terlalu lama ya untuk diantarkan terlebih dahulu, karena memang dalam melaksanakan sholat pun ya kita harus tenang gitu ya. Kalau misalnya ada pesanan yang belum disampaikan, jadinya malah terburu-buru. Itu juga sama kan, kayak hadis yang menyebutkan kalau kamu punya kebutuhan selesaikan dulu. Kayak makan, sedang makan, orang lapar, makan dulu, baru kemudian datang ke masjid. Apalagi orang yang kebelet gitu ya, ingin ke toilet, ya ke toilet dulu, selesaikan kebutuhan kamu baru ke masjid. Nah itu agar ketika orang melaksanakan sholat pun dengan tenang, dengan khusyuk. Justru malah tidak khusyuk gitu kan, jadi terburu-buru. Kalau sama ini Ustaz, yang saya dengar pernah ada suatu hadis kalau nggak salah, ketika kita melakukan suatu perniagaan, ketika pas mendengar suara azan, segera tinggalkan perniagaan, buru-buru sholat gitu. Nah itu gimana Ustaz kaitannya seperti itu? Sama, kalau tadi nggak ada masalah gitu ya, tidak terlalu mendesak, itu tinggalkan dulu misalnya. Tapi kalau misalnya mendesak dan dengan menyelesaikan akadnya tidak membuat dia ketinggalan ya, untuk saya bersama berjamaah, ya silakan selesaikan dulu. Kecuali kalau Jumat, nah itu ada perintah khusus, ada larangan secara khusus untuk bersegera. Jadi nggak boleh melakukan akad ketika sudah dikumandangkan azan Jumat. Makanya kan idza nudiya lis-salat min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkan perdagangan. Makanya para ulama menyimpulkan orang yang masih tetap menjalankan akad ketika sudah dikumandangkan azan Jumat yang asli ya, bukan azan pertama. Kan ada yang melakukan azan Jumat sesuai waktunya, itu para ulama ada yang mengatakan tidak sah akadnya. Ini mengatakan tidak sah akad. Makanya segera tutup sebelum azan. Yang punya toko, yang punya jangan transaksi, udah. Ya, termasuk transaksi di HP juga. Ibu datang ke masjid, beri check out gitu. Belanja. Jangan sama, itu juga akad jual beli itu kan nggak harus langsung. Kalau sekarang itu melalui online juga sama, akad udah nggak boleh itu ketika apalagi sudah dikumandangkan azan Jumat, nggak boleh lagi akad. Ya. Terima kasih. Pertanyaan kaitan dengan kondisi pelaksanaan sholat tepat waktu. Apakah termasuk udzur ketika seorang pengantin perempuan, terutama perempuan, kalau laki-laki? Tadi Bapak belum datang ya, tadi udah dibahas. Oh iya, nggak apa-apa. Karena iya nggak apa-apa. Ketika seorang pengantin perempuan pada saat posisi seperti itu, sekarang kan pernikahan itu biasanya agendanya dari jam 11 sampai jam 2, karena waktu asalnya masih ada. Nah, apakah termasuk darurat bisa melaksanakan sholat zuhur dan asarnya nanti di jamaah? Jamaah kosong lagi kan? Sementara di jamaah aja, apa tidak kosong? Tergantung kan, tapi menurut pendapat saya tergantung. Kalau misalnya pernikahannya di rumah kan, kalau misalnya pernikahannya menggunakan hotel tempat jauh, kan bisa jadi jamaah kosong.
kan. Oh iya. Pertama itu, yang kedua kaitan dengan wudhunya kan tayamum saja kalau perempuan kan gitu. Apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Iya itu ya. Tadi sudah sempat disinggung di awal. Jadi kalau pengantin ya khususnya perempuan dia kan pakai make up, pakai itu. Nah, kalau memang dia mampu melakukan kewajiban asal tadi itu, misalnya dia berwudu dulu, bersuci dulu sebelum pakai make up, sehingga nanti pada saat waktunya dia tetap dalam keadaan suci. Kalau itu tidak bisa dan memang sulit baginya untuk berwudu, untuk melepas ya hiasan pakaian, ya maka insya Allah itu dibolehkan ya keringanan untuk dijama, karena memang itu sudah menjadi kebutuhan yang merata, yang umum rata-rata dalam pernikahan itu seperti itu, sulit untuk dihindari ya. Ya maka dalam kondisi seperti itu ya dibolehkan ya baginya untuk menjama sholat. Cuman kalau tidak syafat, jaraknya dekat ya apalagi di rumah ya nggak boleh dikosor, paling dijama saja. Kecuali kalau dalam safar. Itu kalau safar mah jelas ya ada rukhsah lain yaitu safar. Boleh untuk menjama qashar. Kalau memang tadi kesulitan ya, kecuali kalau memang tidak kesulitan dia sebenarnya nggak pakai makeup, biasa-biasa aja. Ya kan mudah gitu ya. Yaitu ya sholatlah sebagaimana waktunya. Karena memang tidak ada kesulitan. Ya, jadi itu bisa Pak kalau memang kondisinya sulit, bisa menjadi sebuah keringanan. Ada dua pertanyaan di medsos. Yang pertama, apakah jika kita sholat jemaah Jumat dan imamnya tidak menyempurnakan rukun seperti sujud dengan kaki yang tidak menempel, apakah sah sholat Jumat kita? Kalau bagi makmum ya insya Allah tetap sah ya. Angkat. Sudah ada yang angkat nih. Dan tidak nempel ke ini. Iya, kita cara sujud dia, kita juga kan tidak tahu kenapa dia seperti itu. Apakah karena ada sakit atau apa kan? Kalau memang karena ada sakit yang menghalanginya itu kan uzur. Ya, kalau uzur itu ya sesuai kemampuan dalam melaksanakan sholat. Tidak perlu harus sempurna. Dia atau mungkin karena dia belum paham atau bagaimana. Jadi ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan sholat imam ya itu tidak mempengaruhi insya Allah dalam kesahnya imam sama makmum, sholatnya makmum ya. Dalam hadis, jika kita hendak sholat berjamaah sedangkan imam sudah mulai, maka jangan terburu-buru. Jika dapat jemaah lanjutkan, jika tidak maka sholat sendiri. Ini gimana Ustaz? Bukan sholat sendiri, itu sempurnakan. Itu nanti di nomor 5 itu ya ada hadisnya di sini ya. Jadi memang tenang tadi, tidak tergesa-gesa karena dalam pelaksanaan sholat itu perlu ketenangan, perlu tumanina. Kalau terburu-buru lari pada sholatnya jadi tidak tumanina. Gitu ya. Karena sehingga dalam berjalan di masjid itu makanya tadi dipersiapkan dulu sebelumnya, jangan menunda-nunda, akhirnya dia tidak mau ketinggalan sholat jamaah, dia lari terburu-buru. Nah itu kan jadi tidak tenang. Padahal melaksanakan sholat itu harus dengan ketenangan. Ya, tapi kemudian ya ternyata sudah berusaha ya, tenangnya juga bukan berarti tenang lambat, bukan. Cuma tenang itu jadi lelet gitu. Tidak, tetap ya seperti biasa aja, kita berjalan cepat, cuman iya jangan terlalu terburu-buru gitu sampai membuat tidak nyaman, tidak tenang.
Ya, kalau ternyata terlambat juga, ya maka petunjuk Rasul jelas, apa yang kamu dapatkan, ya maka itu menjadi sholat bagi kalian, menjadi dihitung sebagai rakaat. Nah, yang ketinggalannya sempurnakan. Nah, sempurnakan di sini nggak disebut sendiri atau berjamaah, enggak. Itu kembali lagi kepada hukum keutamaan sholat berjamaah, makanya dibolehkan, bahkan dianjurkan bagi yang masbuk juga untuk membuat jamaah lagi. Itu ya. Baik, mungkin karena sudah masuk isya ya, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.